Kita mencintai pasangan kita karena sama-sama membangun kecintaan kita kepada Allah. Dan itulah yang harus kita sadari. Sehingga setiap hikmahnya, kenapa akhirnya kehidupan kita berkeluarga itu terkadang mengalami konflik. Supaya konflik itu menjadikan kita paham. Tidak ada yang betul-betul sangat mencintai kita kecuali adalah Allah. Terkadang kenapa istri kita mengecewakan? Ya supaya bapak berharap kepada Allah. Dan bapak bisa memahami. Wa ila rabbika farqab. Hanya kepada engkau ya Allah saya berlari. Yang aku cari. Kenapa seorang suami mengecewakan untuk istri? Supaya istri pun bisa mengatakan wa ila rabbika farqab. Hanya kepadamu ya Allah yang aku harapkan semuanya. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita ngerti bahwasanya hikmahnya dalam konflik. Ketika Allah berikan konflik tetapi hati kita masih mencintai. Sampai Allah mengatakan kata syikop di antara kita. Kata konflik itu hadir karena hikmah supaya kita menghargai kembali rasa cinta kita kepada Allah dan mengevaluasi apa yang kita lakukan bersama dengan pasangan kita. Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah tentunya senantiasa kita menata kesyukuran kita kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kehidupan kita. Kehidupan hari ini adalah kehidupan materialisme dan kapitalisme. Dan ini dua penyakit yang sangat merongrong keimanan dan keimanan dan ketakwaan kehidupan seorang muslim. Materialisme bukan sekedar paham, kapitalisme bukan sekedar paham. Tapi materialisme dan kapitalisme itu merupakan sebuah penyakit yang merongrong keimanan dan ketakwaan seorang muslim. Tidak ada obat ketika zaman sudah terbentuk dengan materialisme, kapitalisme, kecuali tidak ada imun yang harus kita tingkatkan kecuali adalah kesyukuran. Dan ini sesuai dengan apa yang sudah diisyaratkan oleh baginda Nabi. Ada 3 fitnah sebelum munculnya fitnah Dajjal. Dan fitnah ini pasti ada. Dan tidak mungkin skip dan tidak mungkin terabsen dalam kehidupan manusia sebelum munculnya Dajjal. Yang pertama ada namanya fitnatu akhlas, yang kedua fitnatu sarra, yang ketiga fitnatu duhaima. Yang pertama itu fitnah pertikaian dan perpecahan. Dan hari ini kita pun sudah mendapatkan pertikaian dan perpecahan. Baik dalam bentuk kita bernegara, sudah terjadi polarisasi. Na'udzubillah min dzalik, semoga Allah kembalikan negara ini dalam kondisi yang baik dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Ataupun polarisasi dalam kehidupan kita ketika kita bermasyarakat, di dalam kita mengikuti agama, bahkan juga terjadi friksi dan pertikaian dalam tingkat yang paling kecil, milieu keluarga. Makanya kita mendapati itulah yang disebut dengan fitnatu akhlas, fitnah pertikaian. Tidak mengherankan kalau angka perceraian semakin tinggi. Yang kedua, fitnatu sarra. Fitnatu sarra itu fitnah melimpahnya harta di mana-mana. Sehingga akhirnya padang pasir lalu mengeluarkan emas dan barang-barang berharganya. Semuanya dimudahkan dalam masalah harta sehingga akhirnya terbentuklah paham materialisme dan kapitalisme. Yang ketiga nanti fitnah duhaima, dan fitnah ini pun sudah nyata kita dapatkan. Kita begitu sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bukan hanya di dalam kebenaran dan bukan hanya di dalam agama. Bahkan kita membedakan mana barang yang ori dan mana barang yang KW saja susah. Bukan hanya membedakan barang, membedakan laki atau perempuan aja sekarang susah. Kita sangka laki tapi perempuan. Kita sangka perempuan ternyata laki. Maka sesungguhnya itulah yang disebut dengan fitnah duhaima. Makanya kalau kita melihat kuning, yang kuning belum tentu emas kalau di fitnah duhaima. Kita jangan berdebat, itu kuning, emas, enggak, itu kotoran, enggak, itu emas, enggak, itu kotoran. Akhirnya ketika dipegang, nah itu kan kotoran. Nah itulah fitnah duhaima. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya paham bahwasanya pada kehidupan ketika fitnah ini bertubi-tubi datang pada kehidupan kita, maka tidak ada sikap bagi kita kecuali bersyukur. Karena sesungguhnya materialisme, kapitalisme yang sering kita jumpai terkadang menjadikan kita, imun keimanan kita menjadi turun. Akhirnya kita melihat suami kita dengan pandangan negatif. Akhirnya melihat istri kita dengan kita bandingkan dengan orang yang pernah kita jumpai. Dan itu tidak ada kata akhirnya dan tidak ada kata finishnya. Apa perkara yang bisa menjadikan kita meningkat imun kita di tengah zaman kapitalisme dan materialisme?
maka sesungguhnya tidak ada yang paling kita hadapi kecuali adalah kesyukuran kita. Kita bersyukur kepada Allah, syukur itu akan menjadikan kita tenang dan bersahaja di dalam kehidupan. Syukur itu menjadikan kita tidak ngoyo, walaupun tetap kita memiliki cita-cita yang tinggi, tetapi tetap bersahaja. Kesyukuran itulah yang mahal, karena kesyukuran itulah yang menjadikan kita tetap bersahaja, walaupun tetap kita memiliki cita-cita yang tinggi. Orang mukmin selalu bersahaja dalam setiap urusannya. Mereka tidak akan memiliki ambisi kecuali dalam kehidupan negeri akhiratnya. Makanya kita tidak memiliki sikap kebersahajaan kita di dalam kehidupan sampai betul-betul ketika kita senantiasa memiliki kesyukuran di dalam perjalanan kehidupan kita. Perjalanan hidup itulah yang harus kita sikapi dengan syukur supaya kita tidak ngoyo ketika kita ingin sesuatu. Kalau zaman sudah termasuk di dalamnya fitnatu sarok, kalau zaman itu sudah betul-betul materialisme, maka dampaknya, kata sebagian ulama, maka yang akan laris itu adalah orang itu tidak pernah mau bersabar di dalam menunggu rezeki. Akhirnya, di antara dosa yang paling banyak, kalau orang itu sudah berada pada zaman yang disebut dengan fitnatus sarok, orang itu tidak akan pernah menikmati proses kecuali mereka memotong kompas. Dan dua dosa yang paling banyak sebelum munculnya Dajjal apa? Bapak dan Ibu tahu? Dosa yang paling banyak pada zaman sebelum munculnya Dajjal itu ada dua. Dosa zina dan dosa riba yang paling mendominasi. Kenapa dosa riba dan dosa zina? Dosa zina itu karena orang tidak mau bersabar terhadap ketentuan akad yang telah ditentukan waktunya dalam takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dosa yang kedua, dosa apa? Yaitu dosa riba, ketika orang tidak sabar menunggu setiap tetesan rezeki yang Allah putuskan kepadanya. Makanya perkataan Nabi sangatlah bersahaja ketika Nabi mengatakan, janganlah lambatnya satu rezeki membuatmu memotong kompas untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang haram. Dan itu yang kita akan jumpai sehari-hari. Makanya saya ingin menyampaikan teguran untuk saya. Bapak dan Ibu, kalau akan membeli rumah, lalu tawarannya kan dua. Kita nabung sesuai dengan kemampuan kita, atau kita memakai cara riba. Akhirnya ada yang memakai cara riba. Rumah ini akan dibeli dengan cara riba 15 tahun. Akhirnya keluarga kecil itu mencicil riba setiap waktunya. Padahal hitungan riba itu tidak ditentukan dalam hitungan volume dinar. Tapi hitungan riba dihitungnya dengan volume dirham yang jauh lebih murah daripada dinar. Kalau 1 dinar 11 juta hari ini. Kalau dirham itu seharga sekitar 500-an. Orang itu kalau sudah ngambil riba, hitungan kapan itu sudah terkena dosa. Tidak dihitung pada volume dinarnya, tapi dihitung pada dirhamnya. Kalau sudah mencapai dirham, hitungannya sudah berjalan dosa besarnya. Ada rumah 10 juta, ada rumah 15 tahun. Akhirnya dia mencicil dengan riba dan setelah 15 tahun akhirnya rumah itu kebeli. Sebenarnya di dalam akidah dan keimanan, rumah itu sebenarnya sudah Allah tetapkan untuknya. Semenjak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi karena dia tidak yakin dengan apa yang Allah janjikan untuk menunggu sabar, akhirnya dia mengambil dengan jalan kompas. Dia mengambil jalan riba. Dan ketika dia mengambil jalan riba, rumah itu pun juga menjadi miliknya. Tetapi dia akan bertanggung jawab dengan hitungan dosa ribanya per dirhamnya, bukan per dinarnya. Kalau rumah itu harganya 2 miliar, maka dibagi dengan hitungan 1 dirhamnya itu berapa? Dan itulah kelipatan dari dosa ribanya. Dan itu mengerikan sekali. Dan itulah yang terjadi ketika kita akhirnya tidak bersyukur. Akhirnya apa? 2 dosa yang akan sering terjadi kalau orang tidak bersyukur. Dia banyak zina dan banyak orang menggampangkan masalah riba. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktunya. Semoga kita terhindar dari zina, semoga kita pun terselamatkan dari riba. Karena sesungguhnya riba itu merupakan dosa yang tidak bisa dipandang dengan pandangan yang salah. Saya kenal kok orang yang makan riba baik-baik saja.
Dosa riba tidak pernah diterjemahkan dengan kasus baik-baik saja yang kita jumpai dari orang lain. Dosa riba harus dikembalikan sesuai dengan perkataan Al-Quran. Dan itulah yang menjadikan kita menata kesyukuran kita. Kalaulah lambatnya rezeki datang kepada kita, maka janganlah kita memotong kompas dengan kita melakukan perkara riba ketika kita tidak bersyukur kepadanya. Semoga Allah menuntun kita semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepadanya dalam setiap urusan kita. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tapi bersyukurlah kita pasti dibahagiakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Amin. Bapak dan Ibu, keluarga besar Syamila dan keluarga kita. Tahukah kita bahwasanya tidak ada yang paling kita inginkan di dalam langkah kehidupan kita ketika berjalan pada kehidupan kecuali kita menjadi penghuni surga. Karena penghuni surga itu puncaknya seseorang mendapatkan rezeki terbaik. Kalau kita hanya mendapatkan rumah itu dunia, tapi kalau kita sampai mendapatkan surga itu rezeki, makanya dunia dan rezeki itu beda. Saya kalau berdoa untuk anak saya, ini subjektif saya, boleh diikuti, boleh enggak. Saya enggak pernah meminta kepada Allah, ya Allah banyakkanlah dunia untuk anak saya, enggak. Sederhanakanlah dunia anak saya, tetapi limpahkanlah rezeki selapang-lapangnya, karena rezeki itu lebih tinggi daripada dunia. Dan sesungguhnya ketika kita pada perjalanan kita, rezeki terbaik kita itu adalah surga, sebagaimana di dalam surat At-Tolak ayat yang ke-11. Wa may yu'min billahi wa ya'mal shalihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Siapapun yang beriman kepada Allah dan dia beramal soleh dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, di dalamnya banyak kenikmatan, mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dia kekal di dalam surga itu. Maka Allah lalu berfirman di dalam surat At-Tolak ayat yang ke-11 sebagai closingnya, itulah rezeki terbaik pada kehidupan manusia. Karena semuanya kita ingin mendapatkan surga. Dan mendapatkan surga itu bukan aib. Sebagaimana kata orang-orang yang tidak punya ilmu yang mengatakan, jangan beramal karena surga. Kita itu disuruh sama Allah sendiri supaya kita beramal mendapatkan surga, karena surga itu rahmatnya Allah. Saya pernah ditegur sama anak saya dengan teguran lembut, tapi tidak secara langsung. Pagi-pagi ketika lagi semuanya dalam kondisi kredit, anak saya ada yang sedang bercermin di depan cermin bersama saya. Anak saya berkata kepada saya, Bi, tolong doakan saya menjadi ahlul ilmi ya. Saat itu saya berkata, amin, insya Allah kamu menjadi ahlul ilmi. Saya dekap. Tapi tidak sampai beberapa detik, tiba-tiba dia merevisi permintaannya. Nggak jadi deh. Nggak jadi ahlul ilmi. Seketika saya kaget. Dan saya berdebar-debar. Jangan-jangan dirubah pengen menjadi petugas pemadam kebakaran ini. Karena dulu waktu kecil dia suka sekali dengan pemadam kebakaran. Saya nggak tahu ya kenapa rata-rata anak kecil itu suka dengan pemadam kebakaran. Semoga para petugas pemadam kebakaran dapat banyak keberkahan. Yang amin kan berarti keluarganya ada yang petugas kebakaran. Maka ketika pada saat itu langsung saya kaget. Lah pengen jadi apa kok nggak jadi? Anak saya belum genap 9 tahun lalu berkata, saya pengen nanti menjadi ahlul jannah. Saya tanya kembali, kenapa pengen jadi ahlul jannah? Karena yang ahlul ilmi belum tentu menjadi ahlul jannah. Itu saya ditegur. Tapi dari situlah akhirnya kita bisa mendapatkan bahwasanya puncak tertinggi ketika kita mendapatkan rahmat adalah ketika kita menjadi ahlul jannah. Dan itu merupakan permintaan Nabi setiap waktunya ketika Nabi selalu meminta diberikan surga Firdaus. Makanya maaf sekali. Tidak betul kalau ada orang mengatakan, tidak apa-apa saya di neraka selama saya mendapatkan ridhonya Allah. Ya tidak bisa. Wong ridhonya Allah tidak pernah ada di dalam neraka. Ketika kita paham bahwasanya surga itu merupakan puncak tertinggi yang kita harapkan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, ada 3 hal yang paling kita nantikan kalau nanti kita berada dan menuju kepada surga.
Ada 3 perkataan dalam opening ceremony ketika seseorang itu akan menuju kepada surga yang paling kita harapkan. Semoga kita termasuk salah satu yang mendengar panggilan itu pada indahnya seremonial ketika para malaikat menyambut para penghuni surga. Ketika mereka sudah selamat melewati sirat dan ketika sudah kumpul di tempat yang bernama Qontoroh. Bapak Ibu tahu Qontoroh? Qontoroh itu tempat yang lapang di depan surga. Di depan 8 pintunya ada sebuah tempat yang lapang yang bernama Qontoroh. Pada tempat itulah nanti para malaikat melakukan seremonial untuk menyambut para penghuni surga, dan ada 3 panggilan yang paling kita nantikan di antara deretan ayat dan hadis yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang paling kita nantikan kalau nanti kita termasuk di antara penghuni surga. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ketika malaikat lalu memberikan salam opening seremonial kepada manusia yang beriman, yang menepati janjinya kepada Allah. Ketika malaikat mengatakan, Salamun alaikum bima sobartum. Selamat ya atas seluruh kesabaran yang pernah kalian lewati ketika dalam kehidupan di dunia. Sesungguhnya kesabaran kalian menjadikan kalian menjadi penghuni surga. Ini ucapan yang pertama. Makanya akhirnya semua orang nanti betul-betul merasakan gegap gempita, kegembiraan ketika memasuki surga. Kenapa? Seluruh kesabarannya sudah ditinggalkan di dunia. Dan yang tertinggal hanyalah kesyukuran pada apa yang Allah janjikan pada kehidupan di surga. Makanya Bapak dan Ibu tahu, kenapa kita kalau meninggal dunia, kalau orang beriman disebutnya mustarih, orang yang istirahat, karena ketaatan panjang yang telah dilewati. Bapak dan Ibu tahu kenapa kita ketika baru meninggal dunia, apa kegiatan orang di dalam kubur? Kegiatan orang di dalam kubur itu adalah tidur sebagaimana pengantin baru. Kenapa? Kenapa orang baru meninggal dunia kok tidur? Di dalam hadis yang sahih, itu bukan hanya sekedar kita baca hadisnya, tapi coba ulik maknanya itu apa. Kenapa kita kalau baru meninggal dunia di dalam kubur, kegiatan penghuni kubur kalau dia mendapatkan kenikmatan itu cuma 3. Melihat surga, tidur sebagaimana pengantin, dan reuni kecil dengan anggota keluarganya yang lebih. Kalau saya meninggal dunia, sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur, saya ketemu dengan bapak saya ketemu dengan ibu saya ketemu dengan kakak saya. Kalau semuanya sama-sama mendapatkan kenikmatan kubur. Dan kenapa di antara 3 kegiatan itu salah satunya adalah tidur? Karena ingin memberitahukan kepada kita seakan-akan secara tidak langsung. Allah tahu kamu lelah. Allah ngerti kamu letih. Makanya ketika meninggal dunia, tidur dulu. Istirahat dulu. Kan bangunnya kamu jam 3. Kamu nutup aurat. Kamu jaga dari yang haram. Lelah. Makanya ketika meninggal dunia, salah satu menunya tidur sebagaimana pengantin. Makanya ucapan malaikat yang pertama kali kita dengarkan adalah Salamun alaikum bima sobartum. Maka sesungguhnya nanti akan mendapatkan ucapan itu. Makanya nanti kalau akhirnya sudah mendapatkan ucapan itu, kita berhak untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ucapan kedua yang akan kita nantikan ada di dalam hadis riwayat Tirmidzi, yaitu ketika ucapan malaikat dan ucapan Allah ketika menyambut manusia yang beriman ketika memasuki surga itu apa? Ucapan malaikat itu mengatakan adalah udkhulul jannah antum wa abaukum. Yaitu ketika para malaikat itu mengatakan kepada orang yang beriman, masuklah kamu ke surga bersama dengan orang tuamu yang paling kamu kasihi dan paling kamu cintai. Maka itu ucapan kedua yang paling kita rindukan dalam hadis riwayat Tirmidzi. Makanya sesungguhnya ada orang tua nanti yang mereka itu memasuki surga bukan hanya karena sholatnya semata, bukan hanya karena puasanya semata. Tapi banyak orang tua yang nanti memasuki surga karena dia mendapatkan syafaat dari kehidupan putra-putri tercintanya yang telah dia didik menjadi jejak kebaikan yang menyusulkan dia kepada kebaikan akhirat. Makanya nanti maaf ya, kalau anak kita sholih dan anak kita sholihah, lalu dia lebih dulu menuju ke surga dan kita, naudzubillah min dzalik, ketinggalan di belakang karena audit kita cukup panjang di dalam dosa dan kemaksiatan,
anak kita di depan pintu surga tidak akan mau masuk surga sampai akhirnya menunggu kita untuk memasuki surga. Dan anak-anak itu yang akan memberi syafaat kepada kita supaya kita pun dikumpulkan bersama mereka di depan pintu surga. Kalau sudah nyusul anaknya yang soleh itu, barulah Allah nanti berfirman, udkhulul jannah antum wa aba'ukum. Masuklah kalian ke surga bersama dengan orang tuamu ketika memasuki surga. Dan akhirnya bergandengan, dipegang tangan bapaknya, pegang tangan ibunya, dan akhirnya bareng-bareng ke dalam surga. Yang paling indah itu apa? Bapak ibu kita menjadi sebab syafaat orang tuanya, kakek nenek kita, dan kita pun menjadi sebab syafaat untuk orang tua kita. Itu yang paling indah. Itulah kenapa di dalam kehidupan kita berkeluarga, bertemu kembali di akhirat. Ucapan yang ketiga, yaitu ucapan yang Allah sampaikan di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-70. Ketika kita mendapati salah satu perkataan malaikat ketika malaikat menyambut para penghuni surga. Ketika sudah ada kabar keselamatan, ketika yang kedua kita dimasukkan ke surga bersama dengan orang tua kita, yang ketiga adalah ucapan yang paling indah. Dan itu relate dengan kehidupan kita ketika memiliki pasangan. Apa yang Allah firmankan di dalam surat Az-Zukhruf 70? Udkhulul jannata antum wa aswajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke surga bersama dengan pasangan-pasangan yang kalian cintai dan kalian kasihi, tuhbarun. Dalam hati dan dalam kondisi ketika kalian itu digembirakan. Sehingga nanti kalau pasangan suami istri sudah masuk ke surga, begitu bergembira sekali. Kenapa ada kondisi dan keadaan yang disampaikan oleh Allah dengan kata tuhbarun, digembirakan? Karena nanti kalau seorang keluarga sudah memasuki surga, tidak ada perselisihan sedikit pun ketika sudah di surga. Makanya akhirnya apa kenikmatan keluarga ketika ketemu kembali di surga? Bukan kenikmatan biologis. Tapi kenikmatan tertinggi ketika suami istri dimasukkan oleh Allah ke dalam surga itu kenikmatan tertingginya apa? Mengobrol. Tidak ada habisnya dari pagi, siang, sore tanpa terputus. Kalau kita hari ini kan ngobrol, tapi kita terdistract dengan handphone. Kadang-kadang ketika melihat handphone kita ke-trigger sehingga akhirnya bertengkar. Tapi nanti kalau di surga tidak ada pertengkaran, ngobrol terus. Makanya Allah sampaikan di dalam surat At-Tur, surat Az-Zukhruf kita tarik pada surat At-Tur 25. Apa yang Allah sampaikan? Wa aqbala ba'duhum 'ala ba'di yatasaalun. Nanti pasangan-pasangan keluarga itu nanti ditemukan, mereka dihadapkan dan mereka berbicara, ngobrol, tidak ada kata hentinya dan tidak ada kata stopnya dan mereka saling bertanya, tidak ada kata berhentinya. Makanya bisa jadi nanti ketika di surga Pak, kalau kita bersama dengan pasangan kita, obrolannya apa? Bisa jadi obrolannya dimulai dengan pertanyaan. Sebagaimana di dalam surat At-Tur. Istriku, kenapa kamu masuk surga? Iya, karena aku taat kepadamu wahai suamiku. Masya Allah. Istrinya tanya kembali sama suaminya. Suamiku, kenapa kamu masuk surga? Iya, karena aku sabar menghadapi dirimu. Gitu. Tenang Pak, saya wakilin dulu Pak. Saya wakilin dulu. Nanti sebentar lagi yang ibu-ibu. Bisa jadi. Karena apa? Karena di dalam surat At-Tur 25-26 itu di situ ada kata pertanyaan. Makanya maaf ya, laki-laki nanti sering banyak yang salah asumsi dan salah kesimpulan. Kenikmatan di surga itu nanti sama bidadari. Salah itu. Karena kenikmatan Bapak, kalau Bapak masuk surga bersama bidadari itu hanya biologis. Tidak lebih dari itu. Tidak ada kenikmatan ngobrol dengan bidadari. Ingat gak dulu ketika kita makan mie ayam di Pekayon? Pekayon? Mana itu Pekayon? Gak ada Pekayon. Gak ada Pak. Gak ada dia. Karena dia tercipta dari surga dan tidak mengenali berbagai macam ujian demi ujian dan air mata demi air mata yang dilewati oleh para wanita ketika mereka dulu di dunia. Karena wanitanya ini melewati air mata, kesedihan, keridhaan, itulah yang menjadikan para wanitanya ditinggikan derajatnya di akhirat dan menjadi pemimpin para bidadari. Dan itulah kenapa, salah satu alasannya kenapa bidadari itu kenapa para wanita tidak pernah cemburu sama bidadari. Karena wanita di dunia yang memasuki surga tahu levelnya.
dan tidak mau disamakan dengan level bidadari yang membuat mereka cemburu. Makanya nanti Pak, kalau kita di surga, rumah kita ada 4 pintu. Rumah kita ada 4 pintu. Pintu yang pertama, pintu yang akan mempertemukan kita dengan Allah dan kita bisa melihat wajahnya Allah sebagaimana melihat rembulan di pertengahan bulan. Pintu yang kedua, yaitu pintu yang menjadi tempatnya para pelayan-pelayan surga untuk terus menyambut kita dan terus membuat kita tercukupi dengan semua kebutuhan kita. Dan mereka bagikan mutiara, ka'annahum lu'lu'um maknun dalam surat At-Tur. Kenapa? Mereka diibaratkan oleh Allah sebagaimana mutiara, karena mereka kayak pelayan yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah beristirahat. Pintu yang ketiga, pintu ketika seorang laki-laki ketemu dengan bidadarinya. Dan pintu yang keempat, pintu yang bisa dia melihat apa yang terjadi kepada penduduk neraka supaya menambah rasa keberuntungan yang dia rasakan ketika memasuki surga. Nah, pintu yang ketiga ketemu bidadari. Makanya tidak ada nanti orang ketika ada sebuah dialog, seorang istri tanya sama suaminya, "Bang, kemana?" "Mau ketemu bidadari sebentar." Istrinya berkata, "Ya sudah, hati-hati ya, fi amanillah." Pastikan itu tidak pernah terjadi kecuali di surga. Kalau Bapak ngomong itu, lalu tiba-tiba ada sandal terbang, berarti Bapak masih di Bekasi. Karena kita akhirnya paham, itulah berita yang membuat kita bertambah keimanan kita. Kenapa Allah sampaikan detail semacam itu tentang kehidupan? Bahwasanya salah satu fragmen terindah ketika nanti kita di surga itu ketika kita bergandengan tangan dengan pasangan kita ketika menuju kepada surga. Supaya membangun keimanan kita bahwasanya perkara-perkara di dunia ini harus disikapi dengan perkara-perkara yang kita imani dari kehidupan akhirat. Menjadi suami kalau tidak ingat surga, pasti kita akan lelah Pak menghadapi berbagai macam kekurangan istri kita. Istri kita kalau tidak ingat surga, maka dia akan kelelahan untuk menghadapi kita dengan berbagai macam egonya dan logikanya yang terkadang tidak bisa diterima oleh mereka yang dominan dengan perasaannya. Maka mengingat surga, itulah yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita berkeluarga. Apa yang membuat Ibunda Asyah binti Muzahim kuat ketika menghadapi Fir'aun? Yaitu ketika beliau mengatakan, bangunkanlah untukku sebuah rumah di surga. Karena mengingat surga bagi pasangan suami istri, itu memberi kekuatan. Tapi kalau kita berkeluarga, yang kita handalkan itu adalah cinta. Cinta itu bisa menipis karena kekurangan. Dan cinta itu bisa berkurang karena kesalahan. Tapi kalau kita membersamai pasangan kita karena sama-sama ingin mendapatkan surga, kita memiliki rasa maaf yang lebih besar. Dan kita memiliki permakluman yang lebih kuat ketika kita mendapatkan kekurangan pada pasangan kita. Jangan mempertahankan keluarga karena cinta. Karena sesungguhnya itu pasti akan putus di tengah jalan. Tapi mempertahankan keluarga kita, itu adalah karena kita sama-sama ingin untuk menjadi salah satu di antara penghuni surga. Untuk mendapatkan janji manis yang Allah sampaikan di dalam surat Az-Zukhruf 70. Masuklah kamu ke surga bersama pasanganmu dalam kondisi digembirakan. Dan itulah energi terbesar di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Inilah yang menjadikan kita pada kesempatan ini, karena kita paham bahwasanya panggilan terindah nanti di surga itu salah satunya panggilan ketika kita bersama dengan pasangan kita. Itulah yang menjadikan kita ingin untuk terus mempelajari tentang kehidupan pernikahan. Ini menjadi penting untuk kita karena semuanya kita paham hari ini bukan masalah cintanya yang habis. Tapi hari ini bukan masalah cintanya yang menghilang. Tapi hari ini karena banyak ilmu yang tidak kita ketahui di dalam hubungan kita pernikahan. Sehingga akhirnya menjadikan banyak sekali konflik yang terjadi dalam kehidupan kita berumah tangga. Kajian kita ini merupakan sebuah kajian komunitas kita untuk menghadirkan kembali arti keluarga dalam kehidupan kita ketika salah satu takdir terpanjang dalam kehidupan kita yaitu takdir menikah. Kita menjadi anak kadang-kadang takdirnya cuma 20 tahun. Takdir saya menjadi anak bagi orang tua saya 36 tahun sampai orang tua saya meninggal.
berarti 36 tahun takdir saya menjadi anak. Tapi bisa jadi takdir kita menikah, ada yang 37 tahun, ada yang 39 tahun. Dan itu kita dapatkan bahwasanya salah satu takdir terpanjang kehidupan manusia itu adalah pernikahan. Dan itulah yang menjadikan kita terus belajar. Kenapa? Ilmu yang kita pelajari, maka bisa jadi menyelamatkan kita dari bala dan menyelamatkan kita dari musibah dan fitnah. Karena fitnah pada kehidupan keluarga itu bisa datang kapan saja, yang tidak pernah kita duga. Fitnah itu bisa merambat begitu cepat sebagaimana kegelapan yang tidak pernah kita ketahui bagaimana, yang tidak pernah kita tahu dalam kegelapan itu kemana arah kita berjalan. Makanya maaf ya, kadang-kadang fitnah bisa muncul di tempat kantor. Kadang-kadang fitnah bisa muncul di tempat parkir. Dan kadang fitnah pun bisa muncul di tempat yang kita anggap baik tetapi ternyata memunculkan fitnah yang menjadikan hilangnya sakinah dalam kehidupan kita berkeluarga. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya ingin mempelajari salah satu pembahasan. Pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kesekian kalinya ini adalah pembahasan tentang salah satu part, yaitu adalah bagaimana kita membahas ketika di antara kehidupan kita ketika berkeluarga itu ada konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Ini sebenarnya materi kemarin saya juga sampaikan di satu tempat. Dan saya perlu ulang kembali dan saya perlu resonansi kembali supaya kita semakin paham bagaimana kehidupan kita ketika kehidupan kita terkadang pada kehidupan kita berkeluarga terjadi konflik dan terjadi masalah yang hadir pada kehidupan kita pada saat kebersamaan kita. Ini yang kita bahas. Tampilkan novel. Ini yang akan jadi pembahasan kita. Next, lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan panjang, tentunya yang kita harus miliki adalah framework yang benar. Apakah setiap keluarga itu ketika ada konflik itu adalah aib ataukah tidak? Ini tentunya penting untuk kita mengerti. Karena sesungguhnya mungkin banyak di antara kita itu merasa bahwasanya kehidupan kita berkeluarga itu harusnya tidak ada konflik. Semakin jauh dari konflik, kita merasa itu pasti lebih sunnah dan pasti lebih baik. Bisa jadi jawaban itu benar, tapi bisa jadi jawaban itu juga tidak benar. Karena terkadang konflik itu memang harus hadir dalam kehidupan kita. Saya pernah tertarik dengan salah satu guru besar, Syekh, yang menyampaikan dalam satu daurah. Di dalam satu daurah itu disampaikan mana yang lebih baik. Apakah keluarganya Nabi yang beliau pernah melewati konflik, ataukah keluarganya Imam Ahmad yang sepanjang beliau menikah 20 tahun, beliau tidak pernah konflik dengan istrinya. Lalu disandingkan, mana yang lebih baik. Tentunya seluruh ulama tidak ada yang ragu dan tidak ada yang berselisih. Bahwasanya keluarganya Rasulullah lebih baik daripada keluarganya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Walaupun keluarganya Imam Ahmad 20 tahun beliau menikah, tidak pernah satu pun ada konflik sepanjang pernikahan. Berbeda dengan keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah ada konflik. Rasulullah pernah konflik salah satunya dengan Ibunda Aisyah, dengan Ibunda Fatimah, dengan Ibunda Hafsah. Maka ketika beliau konflik dengan Ibunda Hafsah, beliau sudah yakin untuk menceraikan Hafsah. Ketika beliau sudah mau untuk menceraikan Hafsah, pada saat itulah turun malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah Muhammad, irji'i ilaiha, fa innaha sawwamah, fa innaha qawwamah. Jangan dicerai Hafsah itu ya Rasulullah. Rujuklah kepadanya karena dia merupakan wanita yang banyak puasanya dan dia wanita yang banyak sholatnya. Dari pesan yang disampaikan malaikat Jibril dari Allah yang menjadikan Nabi Muhammad tidak jadi menceraikan Hafsah. Tapi keluarga Rasulullah pernah beliau mengalami konflik? Pernah. Makanya maaf, Rasulullah pernah berada di masjid selama 1 bulan ketika beliau sedang konflik bersama dengan istrinya. Dan beliau banyak di masjid. Rata-rata dulu para sahabat itu kalau mereka sedang ada gesekan dengan keluarga mereka, maka tempat yang dituju oleh para sahabat itu ke masjid. Makanya Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib pernah mengalami konflik dalam keluarga. Maka mereka pergi ke masjid. Makanya bapak-bapak, kalau bapak-bapak dapati ada temannya, kok lebih sering di masjid, lebih panjang daripada biasanya.
Mungkin dia sedang konflik dengan keluarga. Jam 12 sholat duhur, jam 9 sudah datang ke masjid, Masya Allah. Sampai ketika adzan duhur dia bingung, ini adzan duhur atau asar ya gitu. Mungkin dia lagi banyak konflik dengan keluarganya. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami bahwasanya bagaimana yang terbaik tetap keluarganya Rasulullah. Karena apa? Karena setiap konflik tidak selalu membawa keburukan. Tapi konflik itu terkadang membawa kebaikan dan keberkahan. Bapak dan Ibu, tolong saya diluruskan dan dikoreksi kalau saya salah. Kadang-kadang kita pernah enggak ketika habis bertengkar, tapi justru kita merasa setelah itu rukunnya itu mesra. Mesranya itu menambah ketika habis bertengkar. Itulah yang menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak semua konflik itu aib dalam kehidupan keluarga. Makanya kalau kita menjumpai ada satu keluarga sedang bermasalah pada kehidupan keluarganya, maka itu bukan aib. Tapi itu merupakan cara yang Allah berikan pada satu kebaikan karena terkadang setelah kita bertengkar, maka mesranya itu jadi berbeda. Itu pula yang sering kita jumpai kadang-kadang kalau ada seorang bapak habis marahin anak, lalu anaknya nangis sambil sesenggukan. Gitu. Maka biasanya anak itu tidur, pasti bapaknya tidak akan bisa tidur. Kecuali nanti mendekat kepada anaknya, mencium kening anaknya, mencium pipi anaknya. Dan dia meminta maaf kepada sang anak. Kenapa kita sangat merasakan cinta kepada anak ketika habis marah kepada anak? Karena tidak semua kemarahan kepada pasangan dan anak itu aib. Tapi terkadang caranya Allah mengembalikan kemesraan ketika kita habis bertengkar. Ini bukan berarti kita harus menetapkan jadwal bertengkar setiap bulan. Bulan ini kelihatannya kita belum bertengkar, Pak. Oke. Ayo kita bertengkar. Masalah apa yang belum kita pertengkarkan ya? Biasanya standar TikTok yang tidak ada habis-habisnya. Maaf ya, kurangi standar TikTok. Kenapa saya mengatakan itu? Karena konten yang dibuat oleh para konten kreator itu, kalau saya melihat, tidak pernah berdasarkan jurnal, tidak pernah berdasarkan dalil, tidak pernah berdasarkan perkataan siapapun. Dibuat kontennya. Mereka membuat konten hanya berdasarkan supaya engagement-nya itu tinggi, supaya mereka bisa berdagang dan berbisnis. Makanya kepada para konten kreator, buatlah konten yang kamu tahu ada dalilnya dan ada jurnalnya sampai kamu mengeluarkan satu konten. Tolong nanti dipotong ya, ini dipotong khusus nanti. Kembali ke tadi, disinilah kita akhirnya memahami bahwasanya setiap keluarga ketika mengalami kehidupan konflik, maka tidak selamanya konflik itu adalah aib dalam kehidupan keluarga. Sehingga ketika kita merasakan beratnya kita dalam kehidupan keluarga, tidak menjadikan kita akhirnya bingung kenapa konflik ini harus terjadi. Karena terjadinya sebuah konflik yang ada pada kehidupan itu terkadang memberikan kepada kita banyak perkara. Konflik itu bisa membuat kita mengevaluasi, konflik itu bisa membuat kita akhirnya mawas diri, dan konflik itu bisa membuat kita merenungkan ketika kita betul-betul tahu bagaimana cara kita manajemen konflik yang terjadi pada kehidupan kita berkeluarga. Konflik itu pasti ada. Mari kita merujuk kepada surat An-Nisa 35. Pada surat An-Nisa 35, Allah itu menyampaikan kepada kita tentang satu hal, di mana Allah ingin memberikan kepada kita sebuah pesan yang sangat jelas, bahwasanya konflik itu tidak akan terpisahkan dalam kehidupan seorang muslim pada kehidupan keluarga mereka. Perhatikan di sini, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahay yuwaffiqillahu bainahuma innallaha kana aliman khabira. Allah itu menyampaikan di dalam surat An-Nisa 35, jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka seorang laki-laki mengirimkan mediator dari pihak keluarganya dan pihak perempuan mengirimkan mediator dari pihak dirinya. Semoga itu terjadi islah yang Allah mempertemukan keduanya, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenali. Disinilah kita akhirnya paham. Allah menyampaikan wa in khiftum shiqaqa bainihima. Maka sesungguhnya Allah itu menyampaikan kepada kita bahwasanya setiap keluarga itu pasti pernah mengalami syiqaq. Apa itu syiqaq? Syiqaq itu adalah perselisihan. Dan sebagian ulama itu mengatakan perselisihan yang terjadi, kenapa Allah tidak menggunakan kata khilafat, tapi Allah menggunakan kata syiqaq. Syiqaq itu perselisihan, persengketaan,
tapi datang dari kedua orang yang mereka itu masih mencintai. Artinya orang yang saling mencintai itu bukan tidak mungkin bahwasanya terkadang mereka berselisih. Makanya kalau kita pernah mendapati antara Abu Bakar dengan Umar pernah bertengkar, setidaknya 4 kali sepanjang hidup mereka bersahabat, mereka pernah bertengkar 4 kali dalam 4 perkara, itu sebenarnya jatuhnya ranahnya syikok. Kenapa syikok? Bertengkar tapi masih mencintai. Kita bertengkar sama anak, tapi kita masih mencintai, itu namanya syikok. Ya, makanya yang kita harus pahami kalau kita bertengkar, kita harus yakin orang yang kita hadapi adalah orang yang mencintai kita. Dan orang yang kita hadapi adalah orang yang kita cintai. Walaupun pada saat itu sedang menjauh. Karena ada perselisihan yang terjadi. Makanya Allah menggunakan kata syiqaq. Perselisihan yang terjadi karena masih saling mencintai. Makanya maaf ya, kadang-kadang setan itu kalau sudah kita sedang bertengkar, seakan-akan kita mengenali ini musuh kita. Dan ini kita adalah musuh dia dan dia musuh kita. Salah. Dia bukan musuhmu ketika sedang bertengkar. Karena itulah pertikaian tetapi datang dari hati yang tetap saling mencintai. Maka disinilah akhirnya kita mengenali bahwasanya pertengkaran itu bukanlah aib. Sehingga akhirnya kalau ada seorang laki-laki dan perempuan bertengkar atas masalah yang terjadi pada kehidupan keluarga, maka tidak berkategori dosa. Yang menjadi dosa kalau manajemennya itu tidak benar untuk menyelesaikan. Tapi ketika mereka bertengkar, maka sesungguhnya itu bukan aib. Dan itu merupakan perkara yang dimaklumi oleh Allah, diwajarkan oleh Allah dalam kehidupan ketika mereka bersuami istri. Karena apa? Mengharapkan tidak pernah ada badai dalam pernikahan. Itu adalah kemustahilan sebagaimana mengharapkan kapal berlayar di atas padang pasir. Tidak mungkin terjadi. Next. Maka setelah kita memahami bahwasanya konflik itu pasti hadir dalam kehidupan dan kita tidak pernah duga konflik itu kapan datangnya. Kadang-kadang kita tidak bisa untuk memastikan kapan konflik itu datang. Bisa jadi di waktu pagi saling mengungkapkan rasa rindu, tapi menjelang duhur tetapi saling ngeblok nomor WA-nya masing-masing. Insya Allah di sini tidak ada lah. Yang di sana. Tapi yang di sana semuanya pindahan dari sini. Maka bisa jadi itu terjadi, bisa jadi itu terjadi. Kapan saja. Dan kita tidak pernah duga. Karena apa? Karena sesungguhnya suami kita yang memiliki hatinya adalah Allah. Istri kita yang memiliki hatinya adalah Allah. Dan kita tidak pernah tahu kapan pasang surutnya pernikahan kita ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian dari kita akan bertanya, Ustadz, kenapa ya kehidupan orang mukmin itu terkadang ujiannya itu bernama pasangannya? Karena salah satu hikmahnya kadang-kadang kita diuji dengan pasangan kita, terkadang ketika mengecewakan, supaya bapak tidak mencintai berlebihan istri dan supaya istri tidak berlebihan mencintai seorang suami. Karena sesungguhnya cinta yang paling benar itu hanyalah karena Allah. Kadang-kadang konflik itu dihadirkan supaya kita jangan sampai mencintai makhluk lebih besar daripada kita mencintai Allah. Ingat, Bapak dan Ibu, ini teguran untuk saya. Allah itu bersifat ghoyur. Apa itu bersifat ghoyur? Allah itu maha pencemburu. Konsekuensi dari maha pencemburunya Allah itu apa? Kalau kita mencintai sesuatu lebih daripada kita mencintai Allah, biasanya sesuatu itu yang akan menyiksa kita dalam hidup. Karena kita telah berani mencintai makhluk daripada kita mencintai Allah. Jadi kalau kehidupan keluarga, kadang-kadang kita menjumpai kekurangan istri kita dan kita menjumpai kekurangan pada suami kita dan saya menjumpai kekurangan pada istri saya dan pastinya istri saya menjumpai banyak kekurangan saya dan kesalahan saya. Itu sebagian ulama itu mengatakan kenapa itu terjadi? Supaya kita terbentur-bentur dan sadar. Tidak ada yang patut diperjuangkan kecuali yang pertama adalah cintanya Allah. Saya itu kagum dengan kisah cintanya Buya Hamka. Saya sudah nyampaikan beberapa kali. Tidak apa-apa saya sampaikan kembali. Buya Hamka itu Pak, ketika istrinya meninggal dunia, sedihnya luar biasa.
Tapi kesedihan yang dirasakan Buya Hamka menjadikan Buya Hamka tetap sensitif sama Allah. Allahumma fillahu warhamhu wa fihi. Buya Hamka setelah beliau meninggal istrinya, beliau sedih, maka beliau memperbanyak sholat, memperbanyak tilawah. Yang jauh berkali-kali lipat diperbanyak dibandingkan ketika dia masih ditemani istrinya. Istrinya beliau itu saya lupa namanya, sangat sederhana sekali. Pernah dalam satu waktu saya pernah baca di biografinya Buya Hamka, istrinya disuruh naik ke panggung, ditanya, apa yang ibu lakukan? Saya nggak melakukan apapun, saya hanyalah tukang masak dari suami saya bernama Buya Hamka. Maka ketika istrinya meninggal dunia, maka diperbanyak sholatnya, tilawahnya. Anak-anaknya beliau lalu menyadari ada perubahan pada diri Buya mereka. Lalu mereka tanya, Buya, kenapa setelah sepeninggal Umi, sholatmu ditambah, puasamu ditambah, tilawahmu ditambah? Nah, jawabannya itulah yang membuat saya itu, Masya Allah ya. Ahli tauhid itu, selalu kisahnya mereka itu harum untuk selalu dikenang. Walaupun sudah meninggal puluhan tahun hingga ratusan tahun. Buya Hamka itu lalu menjawabnya apa? Jawaban Buya Hamka itu bagus banget. Buya Hamka menjawab, aku ternyata setelah ditinggalkan ibu kalian, sedihnya itu luar biasa. Dan aku khawatir, jangan-jangan cintaku kepada umi kalian melebihi cintaku kepada Allah. Maka aku tolak hal itu. Aku berbanyak sholat, aku berbanyak tilawah. Dan aku berkata, ya Allah, aku tambahkan sholatku, aku tambahkan tilawahku. Supaya engkau tahu, engkau tetap zat yang paling aku cintai dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Jawaban dari Buya Hamka ini menjelaskan kepada kita bahwasannya terkadang konflik itu dihadirkan di antara kita. Kenapa? Supaya kita tidak sampai jatuh cinta habis-habisan kepada manusia. Karena cintanya kita kepada istri dan suami sampai habis-habisan dan akhirnya meninggalkan cinta kita kepada Allah, itu juga tidak boleh. Kita mencintai pasangan kita karena sama-sama membangun kecintaan kita kepada Allah. Dan itulah yang harus kita sadari. Sehingga setiap hikmahnya, kenapa akhirnya kehidupan kita berkeluarga itu terkadang mengalami konflik. Supaya konflik itu menjadikan kita paham. Tidak ada yang betul-betul sangat mencintai kita kecuali adalah Allah. Terkadang kenapa istri kita mengecewakan? Ya supaya Bapak berharap kepada Allah. Dan Bapak bisa memahami. Wa ila rabbika farqab. Hanya kepada engkau ya Allah saya berlari. Yang aku cari. Kenapa seorang suami mengecewakan untuk istri? Supaya istri pun bisa mengatakan wa ila rabbika farqab. Hanya kepadamu ya Allah yang aku harapkan semuanya. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita ngerti bahwasanya hikmahnya dalam konflik. Ketika Allah berikan konflik tetapi hati kita masih mencintai. Sampai Allah mengatakan kata syikop di antara kita. Kata konflik itu hadir karena hikmah. Supaya kita menghargai kembali rasa cinta kita kepada Allah. Dan mengevaluasi apa yang kita lakukan bersama dengan pasangan kita. Coba kalau di Anda pertengkaran. Mungkin akan banyak kesalahan yang terbawa sampai mati. Coba kalau tidak ada ketegasan sampai menyebabkan pertikaian. Mungkin seorang istri akan dalam kondisi bengkok setiap waktunya. Bapak dan Ibu tahu apa perkara yang paling berat dari nasihatnya Imam Ahmad? Imam Ahmad itu pernah nasihatin anaknya ketika anaknya mau nikah. Ada 10 nasihat. Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad berkata sama putranya Abdullah ketika menikah. Ada 10. Nanti kalau kamu nikah, buktikan cintamu, sampaikan rasa cintamu setiap waktunya. Biarkan istrimu untuk menghiasi rumahmu, karena rumah itu singgasana istrimu. Kalau kamu ikut-ikutan mencampuri untuk menghiasi rumahmu, padahal itu singgasana istrimu, maka kamu membangunkan singa bangun dari tidurnya. Makanya maaf Pak, kalau sudah urusan rumah biar dia yang ngurus. Saya pernah lihat ada satu rumah pink Pak. Maka saya tanya sama bapaknya, Bapak warna favoritnya apa? Dia jawab sampai malu-malu. Biru Ustadznya sudah tahu. Berarti dia mengikuti pendapatnya Imam Ahmad. Maka di antara 10 nasihat-nasihat itu yang disampaikan oleh Imam Ahmad ketika menasihati putranya mau nikah. Ada satu
Di antara nasihat itu yang paling menurut saya, secara subjektif dari saya, paling susah. Apa itu? Sesungguhnya di antara nasihat yang paling susah itu apa? Istrimu itu makhluk yang bengkok. Kalau kamu terlalu kasar, kamu mematahkan. Tapi kalau kamu membiarkan, dia akan terus selamanya bengkok. Jangan terlalu keras sampai dia membencimu. Jangan terlalu lembut. Nanti kamu akan diinjak-injak olehnya. Yang terbaik, tengah-tengahnya. Lah itu yang paling sulit. Dan ternyata apa yang saya pilih, ternyata apa yang saya pandang, ternyata benar. Sebagian ulama mengatakan itulah di antara nasihat Imam Ahmad yang paling berat. Maka disitulah akhirnya kita memahami bahwasanya konflik itu pasti terjadi dalam kehidupan kita berkeluarga. Itu bukan aib, itu bukan masalah. Selama kita tahu bagaimana cara kita mengelola setiap konflik yang terjadi dalam kehidupan kita berkeluarga. Sekarang akhirnya para ulama pun membedah apa yang menjadikan akhirnya konflik itu terjadi. Karena dari semua konflik yang pernah terjadi dalam kehidupan keluarga, maka akhirnya para ulama itu merangkum kepada kita sebab-sebab terjadinya konflik yang terjadi pada kehidupan keluarga. Kalau ini pernah terjadi pada kehidupan kita dan keluarga kita, berarti kita berada di antara poin-poin yang ada. Entah nomor 1, entah nomor 2, entah nomor 3. Tapi tidaklah konflik terjadi pada kehidupan keluarga kita semuanya, kecuali dirangkumkan oleh para ulama. Apa penyebab terjadinya konflik di dalam kehidupan rumah tangga? Mari kita cek satu persatu. Dan kita tidak usah untuk melihat kehidupan keluarga orang. Jangan sampai nanti kita punya teman, ada bermasalah, ada konflik, lalu kita berkata, kelihatannya konflik keluarga kamu itu nomor 3 kelihatannya. Jangan gitu. Tapi kita untuk menilai diri kita. Yang pertama, apa yang disampaikan oleh para ulama? Karena sesungguhnya mengapa konflik ini hadir di antara kita pada kehidupan keluarga, maka sesungguhnya ini dimulai dari sebuah niat yang salah di dalam pernikahan. Seiring waktu ketika niatnya itu salah, meningkatkan eskalasi pertikaian yang terjadi dalam kehidupan keluarga. Karena niat itu memang tampaknya sepele, tampaknya kecil, tidak kelihatan oleh kasat mata, tetapi ternyata menjadi penyebab terjadinya banyak pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga. Makanya kalau orang itu menikah sudah salah niatnya, bahwasanya pernikahan itu tidak datang semata-mata karena Allah, maka secara pelan tapi pasti dia akan dikalahkan dengan niat yang salah. Sehingga akhirnya dia akan dikuburkan oleh niat yang salah. Karena niat itu mempengaruhi kekuatan kita dalam kita melakukan semua perkara dalam kehidupan keluarga. Bapak dan Ibu, saya ceritakan sebuah kisah nyata. Semoga nanti Bapak dan Ibu bisa menangkap korelasinya dalam kehidupan pernikahan kita. Amin. Ada sebuah kisah yang disebut dengan kisah iblis yantasir. Sebuah kisah yang disebut dengan kata iblis yantasir. Iblis menang. Gimana kisah ini bermula? Kisah ini bermula ada satu kampung pada zaman sebelum Rasulullah SAW. Pada kampung itu ada satu pohon besar. Ada pohon besar yang dikeramatkan dan akhirnya dijadikan menjadi sumber kesyirikan. Salman, tutup nak. Dijadikan tempat sumber kesyirikan. Akhirnya ketika ada satu pohon, saya ambilkan contoh supaya ilustrasinya lebih mengena. Ketika akhirnya, ketika akhirnya pohon ini dikeramatkan dan akhirnya menjadi sumber kesyirikan, ada satu pemuda yang beriman kepada Allah dan memiliki jiwa akidah yang salimah. Dia tidak terima kalau pohon ini dikeramatkan. Dia mendengar kabar di pojok kampung ada pohon yang dikeramatkan. Seketika akhirnya pemuda tersebut mengambil golok, lalu dia ingin mendatangi pohon itu, menebangnya supaya reda kesyirikannya. Dia jalan, kata Rasulullah, dia jalan sampai akhirnya setan yang melihat bagaimana seorang pemuda akan menebang pohon, yang pohon itu telah berhasil dinobatkan oleh setan sebagai tempat kesyirikan. Ketika akan ditebang, setan tidak terima, iblis tidak terima. Maka ketika iblis itu tidak terima, iblis itu berwujud manusia, lalu menghadang di tengah jalan. Ingat ya, di dalam akidah Ahlussunnah,
iblis dan malaikat itu bisa berwujud manusia sampai nanti hari kiamat. Cuma kita tidak bisa menebak-nebak dan jangan menebak-nebak. Bapak malaikat ya? Bukan. Enggak. Allah malaikat. Enggak. Kalau Bapak menduga orang malaikat tapi setelah itu makannya di warung Padang, fix dia bukan malaikat. Karena malaikat nggak mau diajak makan. Makanya hati-hati. Kalau ada tamu datang ke rumah kita nggak mau diajak makan, sebagaimana tamunya Nabi Ibrahim, nah itu malaikat. Karena Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu itu kan nyembelih sapi. Dihidangkan ke tamunya tidak mau. Karena malaikat tidak makan. Makanya nanti Pak, kalau saya datang ke rumah Bapak, dihidangkan makanan, saya ngomong, saya nggak makan. Bapak tanya saya, malaikat ya Ustaz? Enggak. Kembali ke tadi. Maka setan itu berwujud manusia dan akhirnya ditanya, mau kemana kamu? Aku akan menebang pohon. Jangan, aku akan menebang pohon. Jangan, aku akan menebang pohon. Kalau kamu masih ngotot, kita duel. Pemuda itu sama sekali tidak takut karena tidak ada yang paling diharapkan kecuali keridhaan Allah. Mereka duel dalam seketika, iblisnya kalah. Ketika iblis yang kalah, kata Rasulullah, hampir dibunuh sama pemuda tersebut, tapi pemuda itu menawarkan sesuatu. Tapi iblisnya itu menawarkan sesuatu. Apa yang ditawarkan iblis itu? Jangan bunuh saya. Kalau kamu tidak membunuh saya, lalu kamu pulang dan tidak jadi memotong pohon ini, aku akan jamin setiap hari ketika bangun tidur ada dinar di bawah bantalmu. Lalu pemuda itu berpikir, oke, benar ya? Benar. Pulang. Akhirnya pemuda itu pulang. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, setiap dia membuka bantal di pagi hari ada dinarnya. Dinar itu 4,25 gram, Pak. Harganya sekarang 11.300.000. Saya tahulah masalah dinar itu. Maka setiap harinya ada dinar di bawah bantalnya. Lalu kemudian tiap hari sampai akhirnya beberapa waktu, Nabi tidak menyebutkan secara detail kapan waktunya. Sampai pada satu waru dia membuka itu bantalnya dan ternyata loh tidak ada dinar. Marahlah kembali, saya harus potong itu pohon itu. Ambillah dia golok kembali, set. Dia jalan kembali menuju ke pohon tersebut untuk dia tebang. Di perjalanan iblisnya berwujud manusia datang kembali. Dan berkata, kemana kamu? Aku akan menebang pohon. Kamu telah berkhianat. Tidak ada dinar hari ini yang aku jumpai di bawah bantalku. Aku akan menebang pohon itu. Jangan. Aku akan tebang. Loh kalau gitu duel. Pemuda itu berkata, aku pernah kalahkan kamu sekali dan mudah bagiku untuk mengalahkan kamu kedua kalinya. Iblisnya tersenyum. Mereka bertempur dan akhirnya seketika iblis yang kalah. Pemuda itu kalah. Ketika pemuda itu kalah dan di bawahnya iblis dan mau dibunuh sama iblis, pemuda itu sempat bertanya, kenapa yang pertama aku menang? Kenapa yang kedua aku kalah dengan cepat? Perhatikan jawaban iblis nanti berkaitan di sini. Apa jawaban iblis? Kamu ketika pertama kali datang ketika menebang pohon, tidak ada yang kamu miliki pada hatimu kecuali ikhlas ingin menebang pohon itu karena Allah. Dan Allah membersamaimu dan memberikan kekuatan ekstra. Aku pun tidak berdaya. Kalah. Tapi yang kedua kalinya ketika kamu akan menebang pohon ini. Kenapa sekarang kamu kalah? Karena yang menjadikan kamu ingin menebang pohon ini yang kedua kalinya sudah tidak lagi murni karena Allah. Tapi sesungguhnya kamu datang kedua kalinya untuk menebang pohon ini yang kedua kalinya. Karena apa? Karena kamu tidak mendapati dinar di bawah bantalmu. Karena niatmu sudah duniawi. Kecil bagiku untuk mengalahkan dirimu. Ditebas dia, mati Pak. Kisah ini akhirnya menjadi salah satu di antara pokok pembahasan di beberapa kitab. Memberikan kepada kita sebuah penjelasan. Niat itu penting sekali dan mempengaruhi apapun yang kita jumpai dan kita dapatkan. Niat itu kayak algoritma. Kalau niatmu karena Allah, maka sesungguhnya yang ada pada timeline kehidupanmu ada kebaikan. Tapi kalau niat kita di dalam pernikahan sudah salah ketika kita dulu nikah, mengharapkan dia karena posisinya tinggi,
mengharapkan dia karena yang paling paras cantiknya, mengharapkan dia karena paling tampan dan lain sebagainya. Semua niat yang salah. Itu ibaratnya algoritma. Niat yang salah menghadirkan berbagai macam konflik yang hadir dalam timeline kehidupan kita. Kalau niat sudah tidak karena Allah, Allah meninggalkan. Dan kalau Allah meninggalkan, biasanya konflik akan terus terjadi setiap waktu, setiap saatnya. Sesuatu yang sederhana tapi berdampak besar pada perjalanan hidup berkeluarga. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami sebuah kisah nyata pada pertemuan pertama dulu kajian kita. Saya masih ingat 3 tahun yang lalu pertemuan perdana. Basic kehidupan pernikahan itu harus semata-mata karena Allah. Karena kalau karena Allah, walaupun tampaknya itu normatif, tapi sesungguhnya itu betul-betul direalisasikan setiap waktunya, setiap saatnya, maka ketika cintanya kecewa, Allah yang menyembuhkan. Ketika kasih sayangnya berkurang, Allah yang menambahkan. Dan ketika cintanya jatuh, Allah yang mengangkat kembali. Karena sesungguhnya semua itu biyadihillah, semua itu di tangannya Allah. Siapa yang memiliki hati istri kita? Allah, Pak. Siapa yang memiliki hati suami kita? Allah. Bukankah Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Inna quluba bani adama baina isba'aini min asabi'ir rahman. Semua hati manusia itu di antara jari jemarinya Allah. Makanya maaf, saya mendapatkan nasihat yang sangat bagus sekali. Kalau kamu sedang ada masalah dengan pasanganmu, jangan fokus kepada dirinya saja untuk menyelesaikan dan menyembuhkan lukanya. Fokus kepada Allah. Karena Allah yang nanti akan mengendalikan hatinya untuk segera recovery dan sembuh dari luka yang mungkin pernah kamu lakukan. Jadi inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Niat kita itu sangat mempengaruhi. Niat kita itu kayak algoritma primer yang akan menarik semua hal dalam kehidupan. Makanya kita mendapati Sufyan bin Uyainah. Punya 2 saudara, ada Muhammad dan Imran. Dua-duanya bin Uyainah. Muhammad, kata Sufyan bin Uyainah, Muhammad itu kakakku, abangku. Dia menikah karena dia ingin mendapatkan nasab yang tinggi. Tapi justru dia diuji oleh Allah dengan kehinaan. Aku punya adik namanya Imran bin Uyainah. Dia menikah karena ingin mendapatkan harta yang berlimpah. Lalu dia memilih wanita yang kaya raya. Maka Allah uji dengan kemiskinan. Maka aku, kata Sufyan bin Uyainah, aku ketika melihat kasus terjadi pada kakakku dan adikku, aku mengambil pelajaran. Aku menikah semata-mata aku jaga karena Allah. Lalu Allah memberikan kepadaku nasab, Allah memberikan kepadaku kemuliaan, dan Allah memberikan kepadaku kecukupan dan harta yang berlimpah. Itu Sufyan bin Uyainah. Makanya nama Sufyan bin Uyainah itu terkenal kalau kita orang yang sering mengkaji kitab. Jadi semuanya sangat tergantung pada permulaan. Sehingga terkadang ketika konflik itu terjadi dalam kehidupan keluarga, maka pertama yang kita harus pastikan niatnya kalau sudah salah, maka sesungguhnya keluarga itu akan terus mengalami gelombang dan turbulence dalam kehidupannya, jauh dari kata kebaikan dan keberkahan, dan sesungguhnya akhirnya hanya menimbulkan banyak masalah. Kalau zat yang memiliki kekuatan di atas seluruh kekuatan manusia ternyata sudah meninggalkan ketika keluarga itu tidak menghadirkan Allah dalam kehidupan mereka berumah tangga. Niat yang salah. Ustadz, kalau saya dulu nikahnya karena rasa senang doang, mari kita istighfar. Sholat taubat. Karena bisa jadi rasa senang kita berdasarkan fisik. Itulah yang menjadikan akhirnya masalahnya tidak kelar-kelar. Sholat taubat itu penting bagi mereka yang menyadari kesalahan dalam garis start ketika memulai pernikahan. Ini yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, apa yang menyebabkan terjadinya banyak pertikaian? Yaitu ketika kita memaknai pernikahan kita itu sebatas kita mendapatkan kebaikan. Lalu kita bersifat transaksional di dalam pernikahan. Kalau kita dalam pernikahan sudah melupakan ihsan, biasanya pertengkarannya akan sering terjadi.
Yayasan kalau yang satunya karena Allah, yang satunya sudah karena duniawi dan profit, biasanya tidak akan ketemu lagi. Makanya hal terpenting dalam kehidupan kita berkeluarga itu apa? Ihsan. Saya kemarin Pak, 1 pekan yang lalu ikut daurah tentang kiwamah. Ada salah satu quote yang saya soroti sekali dan saya terkena sekali dengan kalimat itu. Apa kalimatnya? Beliau, Ustadz Asep, menyampaikan sebuah perkataan dari Imam Al-Ghazali. Konsep tertinggi dalam hubungan suami istri itu adalah ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu beribadah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, seakan-akan kamu merasa diawasi oleh Allah dan dilihat langsung oleh Allah. Itu ihsan. Artinya kehidupan kita berkeluarga itu, maka sesungguhnya harus disebabkan karena urusan ihsan. Kalau suami kita belum bisa membalas kebaikan, berarti siapa yang menyempurnakan kebaikan untuk seorang istri? Allah. Kalau seorang wanita tidak mendapatkan kebaikan, dan seorang suami tidak mendapatkan kebaikan dari istrinya, berarti sesungguhnya jangan berhenti untuk menjadi baik, karena sesungguhnya yang akan membalas kebaikan itu adalah Allah. Karena dalam kehidupan pernikahan itu teorinya simpel. Kamu sedang pasang, istrimu lagi surut. Istrimu lagi pasang, kamu sedang surut. Kadang-kadang kamu sedang surut, istrimu juga lagi surut dalam keimanan. Dan kita tidak bisa mengharapkan kita pasang, istri kita pasang, lalu kita bisa berbuat kebaikan. Sesekali kita bisa merasakan itu. Tapi kan tidak selamanya. Suaminya lagi pasang dalam keimanan, istrinya pasang dalam ketakwaan. Tapi kan terkadang kamu lagi pasang, dia lagi turun. Dia lagi naik, kita lagi turun. Maka tidak ada yang bisa untuk menjadi meeting point di antara ketidakmenentuan antara pasang dan surutnya kita dalam keimanan, kecuali meeting pointnya itu apa? Ya berbuat kebaikan karena Allah. Makanya perkataan bagus sekali ini. Dari Umar bin Khattab, ketika Imam bin Khattab pernah ditanya, wahai fulan, wahai Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, saya akan menceraikan istri saya. Ditanya sama Amirul Mukminin, loh, kenapa kamu pengen bercerai? Sudah tidak ada lagi cinta. Ada perkataan bagus dari Umar bin Khattab. Apa alam tubnal buyut illa alal hub? Apakah setiap pernikahan itu harus dibangun karena rasa cinta? Mana itu letaknya tanggung jawab? Mana letaknya berbuat baik? Dan mana letaknya ihsan? Ini kurang. Ada kurang kalimat di sini. Wa ainal ihsan. Kalau semua konsep rumah tangga itu dibangun atas rasa cinta, mana itu arti tanggung jawab? Mana itu arti ketika kita siap mengambil komitmen ketika kita menikah? Dan mana itu ihsan? Kalau semua pernikahan itu harus berdasarkan cinta. Mana letaknya ihsan? Kalau akhirnya semuanya karena cinta. Karena kita terkadang sedang memaknai pernikahan itu urusan transaksional, kita pinginnya kita sedang berbuat baik. Dia harus baik dong. Maka ketika kita sudah menuntut orang itu berbuat baik kepada kita karena kita sudah berbuat baik, itulah yang biasanya menjadi sebuah gesekan. Kenapa? Karena sesungguhnya kita merasa semua kebaikan itu harus dibayar secara kontan dan di waktu instan. Apakah semuanya harus gitu? Kan enggak, Pak. Karena berbuat baik dengan pasangan itu kadang-kadang sebagaimana kita menanam benih. Kita hari ini berbuat baik, kita mendapati istri kita besok berbuat baik. Kadang-kadang kita berbuat baik kepada suami kita. Terkadang nanti suami kita baru bisa membalas kebaikan kita 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Makanya sakinah itu kan beragam dan variatif. Ada orang baru nikah 1 tahun langsung mendapatkan sakinah. Ada orang ketika menikah 5 tahun baru mendapatkan sakinah. Ada orang menikah 20 tahun, Pak, baru mendapatkan sakinah. Karena apa? Ya karena sesungguhnya sakinah itu sebagaimana ikhtiar yang kita lakukan untuk berbuat baik. Dan terkadang hasilnya tidak langsung Allah berikan seketika. Tidak semuanya yang baik itu dibalas dengan yang baik. Bukankah Nabi Ismail pada pernikahan pertamanya tidak mendapatkan kebaikan? Bukankah orang solih yang banyak diuji dengan pasangannya?
Tapi kenapa mereka tetap untuk bertahan dalam kehidupan? Karena ihsan. Makanya kata-kata yang paling powerful yang pernah diucapkan seorang ulama namanya Ibnu Abdul Bar itu apa? Kalimat paling powerful yang saya pernah dengarkan itu apa? Innal birra la yabla. Kebaikan itu tidak pernah basi dan tidak pernah expired. Terutama kebaikan yang kita berikan kepada pasangan. Banyak ya, maaf ya, ini saya setuju ya. Saya pernah mendengar Ustadz Adi kalau tidak salah, beliau berkata, apapun konflik yang terjadi, jangan pernah ngomong apapun. Yang kalimat itu nanti akan menjadi penyesalan kita. Kalau kita masih ihsan, omongan kita tetap terjaga. Supaya tidak menjadi buah pahit yang kita petik di masa mendatang. Makanya kalau lagi bertengkar, jangan pernah ngomong, alah nasihatin kamu tuh tidak ada gunanya. Tanpa kita sadari, malaikat mengatakan, amin. Karena Rasulullah kan bersabda, fala taqulu illal khair fa innal malaikata yu'minun ala ma taqulun. Jangan ngomong kecuali omongan yang baik. Karena malaikat itu mengaminkan apapun yang kalian ucapkan. Bertengkar itu biasa. Tapi kalau kita sudah mengucapkan kalimat-kalimat yang sifatnya sangat menyakiti dan itu menjadi sebab terjadinya buah yang pahit di masa mendatang, itulah justru yang paling kita khawatirkan. Makanya hati-hati terhadap omongan. Saya pernah menjumpai ada orang, misalkan ada seorang wanita, biasanya kalau kehilangan suaminya dia berkata, ya Allah, mas, kamu kok meninggal, terus gimana hidupku tanpa dirimu dan bersama anak-anak? Dia lupa sama Allah. Dan kalau dia sudah ngucapin itu, apa yang terjadi? Amin. Akhirnya hidupnya susah. Kenapa dia akhirnya menjadi janda dan hidupnya susah? Sebab dari apa yang pernah dia ucapkan sendiri ketika diaminkan oleh malaikat. Makanya akhirnya disitulah kita akhirnya menjumpai kehidupan pernikahan itu tidak selalu sifatnya transaksional. Tapi yang kita yakini adalah kebaikan ibu kepada suami tidak akan pernah, kecuali pasti akan mendapatkan balasan. Kebaikan suami kepada seorang istri pun kalau istri tidak menjawab, maka sesungguhnya itu pun akan terbalaskan oleh Allah. Ketika semua itu sudah disikapi dengan sikap ihsan. Mari kita ingat supaya menjadi afirmasi di pikiran kita. Konsep tertinggi dalam hidup berumah tangga adalah ihsan. Kamu melakukannya semata-mata karena Allah yang melihatmu. Itu yang kita sering dapatkan. Perkataan para ulama. Apakah setiap rumah tangga harus dibangun atas nama cinta? Tidak semua rumah tangga harus dibangun atas nama cinta. Yang ketiga. Maka sesungguhnya yang ketiga, saya khawatir jamnya berlebihan. Jam berapa sekarang? 17? Wah, udah kelewatan banget ya. Kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga, apa yang menjadikan akhirnya keluarga itu akhirnya bermasalah? Karena terkadang ketika layar berkembang, ilmunya tidak menyertai. Itu yang tadi disampaikan. Makanya kita paham ya. Laki-laki itu sederhana. Laki-laki itu ingin dihargai. Perempuan itu sederhana. Perempuan itu ingin dipahami. Maka kaidah kecil ini saja kadang-kadang kan ternyata begitu sulit untuk kita praktekkan. Makanya akhirnya, ini MC-nya sudah datang. Saya ini orangnya sensitif. Yang sudah datang tuh saya berarti tahu sadar. Makanya akhirnya ilmunya itu tidak menyertai. Sehingga akhirnya banyak benturan dan banyak konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga seseorang itu disebabkan ketika suami istri tidak saling berusaha untuk mengupgrading keilmuan mereka. Kalau kita tidak mengupgrade keilmuan kita, maka sesungguhnya benturan dan karang itu pasti kita jumpai. Karena ilmu itu pelita dan pelita itu memberikan penerangan pada perjalanan hidup kita supaya kehidupan kita tidak terbentur dengan karang-karang yang melukai dalam kehidupan kita. Makanya maaf, kalau kita memahami bahwasanya
Ternyata kita kalau kuliah di teknik mesin saja, mempelajari mesin yang sifatnya itu baku, statis, dan dia tidak pernah dinamis, itu belajarnya 4 tahun. Masa kuliahnya ada 8 semester per kita evaluasi belajarnya, ditutup dengan skripsi, dengan ujian yang panjang, sampai akhirnya kita menjadi sarjana mesin. Hanya untuk mempelajari mesin aja 4 tahun, apalagi mempelajari tentang kehidupan pasangan kita. Karena dia makhluknya Allah yang dikirimkan di dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya benturan itu terkadang terjadi karena ilmunya tidak menyertai di dalam perjalanan hidup. Saya malah kagum, ada satu kisah nyata di YouTube. Ada seorang perempuan datang kepada seorang syekh, guru besar. Dia datang kepada guru besar. Dia berkata, dia menyampaikan satu masalah yang terjadi, tapi di dalamnya banyak insight yang bisa kita ambil. Dia berkata, saya ini punya anak 2, syekh. Yang satunya itu susah bagi kami untuk mengendalikan. Anak yang kedua, itu Masya Allah, gampang dikendalikan. Orangnya lembut, empatinya bagus, dan lain sebagainya. Lalu beliau bertanya, kenapa rahimnya sama tapi melahirkan 2 anak yang jauh berbeda? Lalu jawaban syekhnya itu memberikan kepada kita insight yang tidak biasa. Syekhnya lalu nanya sama ibu ini di acara itu. Dia berkata, boleh saya bertanya pertanyaan private dan pribadi? Boleh syekh. Apa pertanyaannya? Kalau memang tidak terlalu rahasia, saya akan jawab. Saya tanya sama ibu ini, Ummu Fulanah ini. Gimana kondisi ibu ketika ibu mengandung anak yang pertama? Bagaimana kondisi ibu dengan suaminya? Dan bagaimana kondisi ibu dengan suaminya pada saat mengandung anak yang kedua? Karena anak pertama dan yang kedua terbentang jarak 5 tahun. Lalu wanita ini di ujung telepon itu berkata, saya jujur mengatakan Syekh, ketika saya punya anak yang pertama, kondisi keluarga kami banyak sekali pertengkaran. Disebabkan banyak hal ketika kami belum belajar. Kami sering bertengkar masalah kecil, masalah remeh, bertengkar hampir tiap waktu. Pada kondisi keluarga semacam itulah saya hamil. Dan saya memiliki anak yang pertama. Oke, syekhnya mengatakan, Thayyib. Gimana kondisi ibu ketika mengandung anak yang kedua? Kondisi saya ketika punya anak yang kedua, karena terbentang jarak yang cukup jauh sekitar 5 tahun. Saya memiliki anak kedua setelah pernikahan saya kurang lebihnya 7 tahun atau 6 tahun. Setelah 6 tahun atau 7 tahun pernikahan saya, kami berdua banyak belajar. Banyak mengikuti halakoh-halakoh ilmu di tempat kami. Dan kami banyak sekali mengikuti dan subscribe kajian-kajian online dari seluruh ulama dunia. Dan akhirnya memperbaiki kualitas kehidupan keluarga kami. Meminimalisir pertengkaran yang terjadi di antara keluarga kami. Dan ketika keluarga kami sudah mulai merasakan kehangatan pada kehidupan keluarga kami, pada saat itulah saya mengandung anak yang kedua. Lahirlah anak yang kedua. Dan anak yang kedua itulah yang kita jumpa itu sangat lembut, empati, baik. Yang itu menjadi pertanyaan dari ibu ini. Syekhnya lalu berkata, kedudukan ibu dengan suami ketika banyak bertengkar itu mempengaruhi kualitas anak. Kedudukan ibu ketika punya anak yang kedua sampai akhirnya ibu lebih tenang, hangat, dan suami pun bisa melaksanakan kewajibannya kepada istri sampai akhirnya kalian saling ridho. Itulah yang menjadikan anak akhirnya terbentuk lalu menjadi janin yang sholih. Dan itulah yang menjadikan keduanya nampak perbedaan antara yang pertama dan yang kedua. Saya baru nangkap korelasinya ketika Ustadz Zaidul pernah ngomong ke saya. Ustadz tahu nggak? Kondisi seorang ibu yang ingin mengaborsi anak. Itu biasanya anak nanti ketika lahir akan lebih mudah ingin mati bunuh diri kalau ada masalah. Saya pernah dapetin perkataan ini dari beliau. Loh qadarullah sekitar 2 bulan yang lalu. Kalau tidak salah. Saya habis ngajar di satu keluarga, dari keluarga Samspat. Keluarga besarnya, habis ngajar, tiba-tiba ada salah satu kerabatnya, anak muda, kelas 3 SMP-an. Datang tiba-tiba ujuk-ujuk kepada saya.
nanya, Ustadz saya mau nanya, saya sudah agak kaget. Kenapa? Karena biasanya yang ikut pengajian saya itu sudah mulai beruban dan keriput. Ini anak masih muda banget. Saya tanya, iya ada apa nak? Gitu. Saya mau nanya Ustadz, iya. Kenapa saya mudah sekali pengen mati bunuh diri? Minimal saya tuh sukanya self harm. Saya tuh suka melukai diri saya. Karena saya baru mendapatkan input ilmu dari Ustadz Zaidul beberapa waktu sebelumnya, maka pada saat itu saya langsung tertarik untuk tanya sama anak ini. Datang ke sini sama siapa? Sama mama. Papa ikut? Enggak. Boleh saya ngomong sama mamahnya? Boleh Ustadz. Tapi kamu minggir dulu ya? Iya. Saya coba praktekkan apa yang pernah saya dapatkan. Saya panggil ibunya. Ibu, itu anaknya tadi nanya ke saya. Nanya tentang masalah keinginan dia kalau ada masalah pengen mati bunuh diri. Iya Ustadz, dia tuh dikit-dikit pengen mati bunuh diri, pengen mati bunuh diri. Makanya kalau saya menjumpai kamarnya dikunci, saya paling keringetan Ustadz. Makanya saya punya kunci double. Yang kunci itu bisa dibuka dari luar walaupun di dalam kamarnya ada kunci yang di dalam. Terus saya tanya sama ibu, Bu boleh saya nanya pertanyaan pribadi? Boleh Ustadz. Ibu dulu pernah nggak punya keinginan mengaborsi putri ibu yang ini? Pertanyaan itu membuat beliau terdiam, lalu nangis. Setelah beberapa waktu, beliau akhirnya ngomong, iya Ustadz, saya dulu ada masalah berat dan menjadikan saya pengen aborsi. Tapi akhirnya beberapa waktu pengen aborsi, sampai akhirnya mendapatkan ilmu, saya pertahankan sampai dia lahir. Ternyata semua direkam sama anak sampai dia lahir. Makanya dalam dunia kedokteran dan medis kita mendapati ada sebuah fakta ilmiah, apa itu? Jejak-jejak DNA. Itu sangat terekam oleh janin sampai dia dilahirkan. Makanya maaf ya, saya itu baru tahu juga dari seorang guru, kalaupun ada seorang ibu lagi hamil, terus tiba-tiba sang bapak mengatakan, ya Allah ternyata USG-nya laki-laki, padahal yang diharapkan perempuan. Itu direkam sama anak. Nah kembali, itu kisah nyata. Kembali di sini dari kisahnya Syekh itu apa? Bahwasanya disitulah kita mendapati ilmu yang terkadang menjadikan akhirnya pertengkaran itu sering terjadi. Perempuan lupa kalau dia bicara kepada suami, suami itu hanya memerlukan satu, dia harus dihargai. Laki-laki lupa kalau sedang bermuamalah dengan istri, yang dia lupa itu apa? Berbicara dengan istri itu dengan satu kaidah. Dia ingin dipahami. Makanya Pak, kalau istri kita lagi ngomong apapun, jangan kasih solusi. Itu lebih menyelamatkan dunia Bapak. Daripada Bapak kasih solusi. Karena dia tidak butuh solusi. Dan ibu juga harus paham, laki-laki kalau ada banyak masalah, kalau tidak cerita sama istrinya, bukan karena mereka itu tidak mau cerita, karena laki-laki itu pride-nya besar. Kalau ada masalah, lebih baik bagi dia nangis di mobil, turun dalam kondisi tersenyum, daripada nangis di depan istri dan anak-anak. Betul atau tidak Pak? Tidak usah dijawab, saya tahu betul. Karena saya juga laki-laki. Saya pernah mengalami masalah berat Pak. Berat sekali. Tidak usah kepo, masalah saya berat apa. Masalah berat sekali saya. Hampir saya tuh ya berat sekali lah. Istri saya tidak pernah tahu. Istri saya cuma lihat kok saya murung gitu. Sampai akhirnya masalah itu selesai, baru saya ceritakan masalah itu. Lalu saya ngomong, kenapa saya baru cerita sekarang ketika sudah terjadi kondisi yang lebih menenangkan? Karena laki-laki itu tidak bisa cerita semuanya. Sampai semuanya clear sebagai bentuk dari pride-nya dia sebagai laki-laki. Itu kan ilmu. Kalau kita tidak paham tentang ini, apa yang terjadi kalau ilmu tidak menyertai? Akhirnya porak-poranda. Makanya betul kata para ulama, bukan masalah keluarganya dan bukan masalah cintanya yang berkurang. Ilmunya yang kurang di-upgrading. Sehingga akhirnya pertengkaran itu terjadi hanya karena masalah ketika mereka tidak mempelajari ilmunya. Makanya maaf ya, kadang masalah terjadi, ibu naik suaranya tinggi. Padahal suara tinggi itu tidak boleh dalam kehidupan keluarga. Makanya betul kata beberapa ulama, tidak boleh ada teriakan di dalam rumah, kecuali teriakan ada kebakaran. Kalau tidak ada kebakaran, tidak boleh teriak.
Makanya akhirnya kita paham kan, ada satu hadis yang membuat kita bisa mempraktekkan dan bisa merenungkan dan meresonansi nanti di rumah tinggal kita. Apa itu? Innallaha idza arada min ahli baitin ayudkhilahumur rifqa bainahum. Sesungguhnya Allah itu kalau senang pada satu keluarga, cinta pada satu keluarga, Allah memasukkan kelembutan pada keluarga itu. Sehingga tidak ada suara yang naik ketika volumenya terlalu tinggi. Ini kan masalah ilmu sebenarnya. Kenapa laki-laki paling tidak suka ketika ada suara tinggi yang ada di hadapannya? Karena perasaan dihargainya hilang. Kenapa perempuan kalau tidak didengarkan? Ketika kita sambil scrolling, ketika mendengarkan, dia marah karena dia tidak merasa dimengerti. Maka pastikan kalau dia lagi cerita, Pak, letakkan handphone, letakkan semuanya. Lihatlah matanya. Jangan sekali-kali ngantuk ketika dia lagi cerita. Kita khawatir, Pak, besok pagi tidak seindah yang kita bayangkan. Maka itu yang ketiga. Yang keempat, apa? Kenapa konflik ini terus terjadi? Maka sesungguhnya keempat itu apa? Next. Nah, ini masih panjang. Ada kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan masih panjang. Dan ternyata sudah setengah 6, Pak. Dan terlalu masih panjang. Harusnya kita memang 3 hari 3 malam kajian kita. Tapi kan tidak bisa. Tapi setidaknya kita sudah belajar 3 dulu. Poin pentingnya kajian kita hari ini itu apa? Konflik itu bukan aib. Tapi konflik itu hal yang normal. Karena sesungguhnya konflik itu terjadi karena 2 hikmah. 1, supaya kita tidak mencintai pasangan kita berlebihan kalau pasangan kita terlalu sempurna. Kalau pasangan kita terlalu sempurna, justru kita mencintainya lebih daripada kita mencintai Allah. Yang kedua, kenapa konflik itu terjadi? Supaya memberikan efek, supaya kita mengevaluasi. Lalu yang kita dapatkan pula bahwasanya Masya Allah, konflik itu bukan aib. Makanya Allah mengatakan dengan kata syikok. Syikok itu perselisihan. Tapi yang berselisih itu masih punya rasa cinta dan masih memiliki kasih sayang. Tapi kalau kita berselisih, dua-duanya tidak ada kasih sayang, namanya adawah. Adawah itu apa? Permusuhan. Kedua belah pihak tidak ada lagi rasa cinta. Kalau 2 pertikaian tapi masih ada cinta, itu namanya syikok. Supaya kita paham, orang yang kita hadapi dalam rumah tangga adalah orang yang kita cintai dan dia pun mencintai kita. Kenapa terjadinya perselisihan? 1, karena sesungguhnya perselisihan itu terjadi disebabkan karena salah niat. Yang kedua, kenapa perselisihan itu terjadi dalam kehidupan kita berumah tangga? Karena tidak adanya ilmu. Apalagi tadi? Yang ketiga apa? Karena yang ketiga, kita terlalu transaksional dan hilangnya rasa ihsan dalam kehidupan berkeluarga. Apa yang keempat? Yang keempat ini nanti kita bahas. Yang kelima, next kan? Yang kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Masih panjang. Semoga kalaulah ada sumur di ladang, kita berjumpa kembali insya Allah. Tapi kalau tidak ada sumur di ladang, pastikan PDAM-nya jalan terus. Barakallahu fiik, ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan hari ini.